diem-diem atau gimana gitu. Terus aku nggak ngerti dari mana, tahu aja. Sampai ada yang nulis kayak gue lagi nge-war jangan diganggu gitu-gitu. Serius? Iya beneran. Tiket termahal di Korea yang pernah kamu nonton itu berapa? Di Korea. Annyeonghaseyo, Mita. Aku harus teriak gitu nggak sih? Annyeonghaseyo, Gibi Sri Kandi, Imida gitu. Yeay, Majayo. Hari ini kita akan membahas tentang konser di Indonesia versus konser di Korea. Yeay. Spesial hari ini aku membawa pakar konser yang sudah sekitar ratus ribu kali ya menonton konser di luar negeri, luar angkasa. Bukan lagi luar daerah pokoknya ya. Oke. Ya, apa ya? Yang pertama tuh kayak venue-nya perbedaannya. Kalau misalkan konser di Korea sama di Indonesia tuh beda banget nggak sih size-nya atau kayak gimananya? Kayaknya kalau venue konsernya sebenarnya sih menurut aku gak begitu beda jauh. Kalau di Korea seringnya tuh di mana? Umumnya gitu. Kalau di Indonesia kan konser ya paling tenis indoor, terus di ice, terus di maze. Kalau di sana tuh ke SPO, Gocok, Jamsil, kayak itu sih yang paling sering banget dipakai itu tempatnya. Kapasitas segala macamnya sih mirip-mirip lah. Sama. Terus kalau lokasinya itu dia gampang nggak sih aksesnya? Kalau di sini ya jujur, aku kan paling suka ice. Tapi untuk teman-teman yang untuk ke konser venue-nya itu agak susah nih kalau misalkan naik kereta, naik ojek yang kayak gitu. Kalau di Korea tuh? Sebenarnya kalau misalnya di yang 3 tadi itu sebenarnya cukup mudah lah ya transportasinya kan di sana kita pakai di subway itu ada ya. Cuman ada juga Kak kayak waktu itu di Incheon Moonhak Stadium itu juga aksesnya cukup sulit juga. Jadi emang beberapa venue ada juga sih yang sulit juga. Jadi kalau sulit naik Gojek gitu. Enggak sih. Ya. Ini yang paling aku suka, ngebahas tentang pembelian tiket konser. Wah, langsung wow. Yang pertama dulu deh, war tiket konser. Di sana ya jujur aku pernah tuh kayak yang nyobain kayak warnya di warnet sana gitu. Di warnet Korea ya langsung. Dan emang itu beberapa kayak ketahuan nih, oh ini sesama NCTzen lagi nge-war juga mereka. Oh ya? Iya. Jadi sampai ada yang nulis kayak gue lagi nge-war jangan diganggu gitu-gitu. Serius? Iya beneran. Jadi kayak ini kan ininya. Tulis Jadi di kayak bangkunya gitu. anjir, seru banget. Kayak gitu. Nge-war kayak gitu. Emang speednya emang cepet sih. Cuman ya sama, susah juga. Emang susah banget gitu. Terus mungkin ya mereka udah pro kali ya war-nya. Jadi pas lagi nge-war gitu teriak-teriak tuh udah dapet gitu. Jadi itu makin deg-degan ya kalau Kita kan belum dapet kayak gitu. Dia udah teriak-teriak yang gitu-gitu. Wah, kita udah dapet gitu. Jadi warnya sama, sulit juga. Terus tapi aku beberapa kali juga war di sini gitu yang pakai handphone gitu. Dapat juga. Jadi sebenarnya kalau war gitu memang untung-untungan aja sih. Ya. Waktu itu yang di warnet sana nggak dapat, malah teman aku yang bantuin war di rumah dapat. Nge-warnya sama aja, cuman harga tiketnya kali ya. Kalau harga tiketnya kalau tuh harga di sini itu kan ada kayak VIP, apa cat 1, cat 2, cat 3 dan itu harganya start dari 1,2, 1,3 kalau ada teksnya kayaknya mentok 1,4 deh yang paling murah kalau ya sekitar segitu ya. Kalau di sana tuh dia biasanya all section itu harganya sama, biasanya gitu. Harganya sama. Kira-kira berapa tuh satu price? Pokoknya kisarannya tuh biasanya 1 sampai 2 jutaan lah. Jadi walaupun di depan itu juga tetap 2 juta. Iya, sama aja. Biasanya gitu harganya. Cuman emang nge-warnya ya susah. Terus kalau misalnya dibilang kayak ada calo nggak di sana, ada juga sih kayak yang ya tetap aja. Just tip gitu ada? Just tip gitu ada juga dan jualnya tetap aja kayak overprice sama juga kayak di sini. Tiket termahal di Korea yang pernah kamu nonton itu berapa? Di Korea? Yang aku beli sama temanku gitu ya? Iya pokoknya. Pernah aku 3 sekian lah, hampir 4 aku pernah beli. Belinya di teman aku. Karena dia yang ngeluarin jadi kayak di Korea, calo gitu, dia di calo gitu. Temen aku kayak bukan calo sih, kalau calo kan dia jual banget gitu, enggak, jadi dia enggak jadi itunya, gitu ya? Terus aku beli gitu sama dia.
Kalau kamu beneran nggak kayak dua? Oh, kan kayak aku ada yang pernah, sampai aku ada 20 juta, 30 juta. Aku ada pernah 12 juta, tapi itu tiket ini. Jadi dia udah global package namanya. Jadi global package itu tuh jadi kayak paket NCT ya kemarin? Iya, emang dari SM-nya. Jadi, nah kalau aku better beli yang kayak gitu Kak. Kalaupun mahal, mending kita better beli yang kayak gitu. Kalau misalnya calo tuh, menurut aku kita nggak tahu itu beneran ada apa enggak gitu kan tiketnya. Kecuali kayak aku beli di teman aku yang aku udah tahu nih ada orangnya gitu kan. Jadi aku bayar pun udah ada orangnya gitu, udah aku tahu. Tapi kalau misalnya di calo itu dia lebih resiko, apalagi di luar negeri kan kita nggak tahu ya. Iya, Nah kalau jadi kalau menurut aku better yang beli yang global package gitu. Jadi kalau global package itu dia misalnya dia udah termasuk kayak hotel, dapat merch, terus dapat kayak tiket konsernya. Jadi dia udah ada paketnya gitu loh Kak. Jadi 12 juta tuh udah include bla 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 dan itu udah ada paketannya. Jadi kayak misalnya itu jadi kayak sales global package ya. jadi dia Itu tuh, tapi official kayak untuk orang asing gitu ya, iya, spesial. Tapi dia kayak ada ngambilnya juga bisa milih gitu Kak. Jadi kayak misalnya nih ya ada yang standar, ada yang bagusnya deluxe gitu atau iya, jadi ada kayak bisa pilih gitu loh paketnya. Jadi misalnya juga hotelnya beda gitu. Tapi dia udah ada, emang udah ada di situ. Banget kita buka di sini kali ya. Itu mendingan kayak gitu kalau menurut aku ya. Kita buka di sini kali ya untuk yang orang-orang dari Jujur ada yang kayak gitu. Oh, udah ada. Ada. Oh, telat Jadi ya. aku sempat lihat, aku sempat lihat ada Justipan gitu, dia buka modelannya mirip banget global package. Selanjutnya ada ini raffle. Iya. Raffle dan kayak cuma di Korea doang. Enggak, salah Jepang. Raffle itu adalah, mungkin teman-teman belum tahu karena di Indonesia tuh kayak nggak ada. Betul. Ada sistem ini memang, ada raffle. Memang. Jadi raffle adalah masuk. Jadi kita beli nih, jadi kita apply dulu Kak biasanya. Kalau raffle tuh kita apply, nanti kalau misalnya kita kepilih, nah kita baru bisa beli. Nah gitu. Jadi nggak semua orang bisa beli. Kalau misalnya kita dikocok dulu, mau beli aja dikocok dulu guys. Jadi nggak semuanya bisa beli. Gitu. Kalau aku waktu itu di Jepang tiketnya kayak gitu biasanya memang tiket raffle. Kalau Kakak di Korea waktu itu di ya. Di Korea. Oh iya, temanku juga ada tuh TXT dapetnya di Jepang. Iya kan? Gitu. Kayaknya di Jepang sering sih raffle iya. gitu. Itu raffle dia. Jadi kalau kita dapat, nah kita baru bisa inian. Dan itu pun kita nggak tahu kita dapetnya di mana. Kayak mendekati, iya ya kan? Kayak mendekati kita baru tahu, oh kita dapat section ini gitu. Ada aja. Gitu, Lanjut kita ke fan kultur. Kulturnya fan di sini sama di sana itu benar-benar beda banget. Betul. Ya. Kita udah mengalami di sini kayak gimana, di Korea gimana. Yang pertama itu ada dari fanchan dan juga lightstick. Kalau di sana fanchannya banget sih. Kayak rata-rata tuh orang hafal gitu loh fanchannya. Jadi kayak misalnya nih lagu apa gitu ya. Nah gitu. Terus nanti dia hoi. Iya. Hoi. Misalnya fanchannya nama member. Iya. Atau misalnya HS. Kok berhenti di HS doang? HS. Acha, Gebi, Bora, Saranghe, ya gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia kita lebih sukanya karaoke biasanya. Jadi kita nyanyi full lagu tuh, full. Gitu kalau di sini. Terus kalau lightstick. Kalau lightstick, kalau di sini kan kayak bisa ada, bisa nggak ada gitu. Tapi mayoritas kayaknya sih ada lightsticknya. Kalau di sana sama sih kayak, tapi banyak sih kalau di sana tuh kayak hampir 90% lah ya orang bawa lightstick memang di sana. Karena murah juga nggak sih di sana kalau dibandingin sama UMR gitu kan? Iya. UMR-nya di sana kan kayak 25 sampai 30 juta. Lightstick di situ kayak cuman dirupiahin 400 ribu. Nah kalau di sini UMR-nya 4 juta, dua kali lipat. Lightstick-nya 800 ribu. Iya, itu udah kayak iya, jadi orang lebih nggak masuk budget iya, sih. lebih ya udahlah inian konsernya, tiket konsernya. Tapi iya benar. Dress code. Ini nih yang beda banget juga. Dan aku ngerasa kayak, wah ini jujur beda banget di Indonesia sama di Korea. Kalau di Indonesia dulu ya, kalau di Indonesia nih kita mau seheboh apapun, mau semenor apapun tuh nggak masalah. Jadi kayak kelihatan tuh ada yang naik Gojek, biasanya untuk menghindari macet kan, ada yang naik Gojek, terus warnanya tuh cerah-cerah, terus kayak pita apa segala macem yang menor-menor kayak itu tuh jadi seru gitu loh konser di Indonesia. Sedangkan kalau di Korea
misalnya ada ya kayak seringnya kan misalnya kalau konser NCT hijau gitu ya misalnya. Hijau neon banget. Tapi mereka tuh hijaunya, contohnya kayak gini, hijaunya tuh dia yang Hijau pastel. Iya, yang warnanya tuh lebih kalem gitu. Aku jarang sih nemuin yang misalnya dia pakai yang ngejreng banget. Ada tapi nggak yang banyak gitu loh. Jadi mayoritas di sana juga memang dress code-nya tuh yang warna-warnanya tuh kalem gitu. Kebanyakan juga mungkin pakainya yang kaos aja, jeans aja gitu. Nggak yang, kalau kita kan memang yang antusias gitu ya. Kalau kita emang mempersiapkan banget gitu. Kadang ada sampai yang udah prepare banget tuh itu yang jasa gitu makeup, kan. Iya, jasa makeup kan di lucu Indo. banget kan kayak. Tuh kan aku pernah nonton konsernya Girls' Generation kan di Korea. Terus kayak di sana itu kayak aneh aja kalau aku pakai baju pink sendiri di subway. Jadi kan aku ke KSP Dome itu kan pakai baju pink. Jadi kayak harus tutup jaket gitu karena di Korea di KRL-nya gitu ya. Di KRL-nya tuh cuman pakai baju hitam, putih, coklat, abu-abu. Udah itu 4 warna yang netral harus gitu kamu ya. pakai di subway. Kalau misalkan warna lain, misalnya warna pink, itu kayak beda aja, kayak menyala sendiri padahal pink yang pastel-pastel gitu loh. Selanjutnya ada konser experience-nya, atmosfernya. Ini juga beda banget di Indonesia sama di Korea. Best konser kamu paling suka nonton konser K-pop di mana? Di Indonesia tetap. Kalau menurut aku tuh energinya beda banget Kak. Kalau di kita tuh menurut aku ya bukan cuman kita penonton yang nikmatin konsernya, tapi juga idolnya tuh juga dapat energi dari kita gitu loh. Karena kita itu bener-bener yang loncat, kita nyanyi, nikmatin gitu loh. Iya, jadi hype itu yang aku rasa kayak aku nggak temuin di tempat lain gitu. Jadi kalau di sana tuh emang seru, emang kita nyanyi juga sama, tapi energinya tuh nggak bisa bohong, kita tuh bener-bener nikmati. Jadi kita saling ngasih energi gitu loh. Itu menurut aku sih kalau di Indonesia. Terus kayak kalau mereka kayak begini-begini aja nggak sih jujur? Kalau waktu duduk. Iya sih mereka gini, Ya, kita gini. jarang kita ada sih part yang misalnya beberapa Ya, lagu disuruh bareng berdiri, lah. ya. Tapi kalau di Indo tuh aku inget ya yang kemarin aja kayak yang Unity yang di Jakarta tuh, itu aku beneran sampai joget kayak bener-bener loncat-loncat sama teman aku, yang bener-bener kita tuh sejoget itu deh yang ya lightstick, ya loncat-loncat gitu loh. Bahkan nge-fancam tuh yang dikit, nggak yang nge-fancam ya ada, cuman nggak yang inian banget. Malah aku banyakan nge-fancam aku sama teman-teman aku, kita tuh Karena yang kayak seru banget gitu seru ya, banget. sing-along gitu. Singelong banget, terus itu sampai yang bener-bener loncat banget gitu sih. Aku jadi inget kayak di sini itu orang yang nggak kenal tuh bisa having fun bareng. Bener Aku tuh banget kemarin kan lagi. jadi translator di konsernya Treasure kan. Terus kayak aku ngeliat di belakang tuh ada yang bener-bener lari-lari muter-muter. Terus ada yang begini-begini. Terus di notice sama membernya si Hyun Sok. Jadi kayak pas dia ngeliat, ih lihat deh kayak gitu. Jadi kayak bener kita bener-bener have fun gitu loh di konsernya. Jadi kayak artis juga enjoy sama fans gitu sih. Mereka dapat juga energi dari yang nonton gitu loh. Kayak mereka tahu, wah bener-bener menikmati konsernya mereka tuh dengan cara kayak gitu gitu. Terus kayak waktu aku nge-translate juga kayak mereka bilang tuh energi Indonesia tuh emang nggak bisa bohong, beda banget. Kayak ngerasa panasnya energi Indonesia tuh bikin mereka juga jadi kayak pengen ngasih balikin gitu. Padahal kayak ya udah kita kan fun, kita have fun aja gitu loh. Emang orang Indonesia ya. Freebies juga. Banyak. Freebies. Kalau di sini kan kayak biasanya freebiesnya yang lucu-lucu kecil-kecil. Kalau di sana kayak gimana? Sama sih, freebiesnya juga lucu-lucu banget gitu. Cuman ada di sana tuh yang kayak khasnya. Jadi kalau di sana tuh banyak fansite kan. Fansite di sana tuh mereka sering banget kayak kasih freebies itu, misalnya udah subscribe Bubble gitu misalnya, biar ketahuan nih, oh ini fansnya si ini gitu, si A gitu. Mereka tuh kasih apa namanya, freebies gitu. Tapi yang niat banget sampai di tas gitu, ada goodie bag gitu. Iya, jadi kayak ada goodie bag gitu. Goodie bag tuh dalamnya isinya juga banyak. Jadi isinya tuh banyak, kayak misalnya ada postcard, ada apa-apa, dan itu lucu-lucu banget gitu. Jadi antriannya tuh bener-bener ngantri buat itu dapet yang goodie bag gratis fansite. Iya, goodie bag fansite. Terus juga banyak yang jual ini, kalau fansite tuh banyak yang jual slogan inian kayak slogan mirip kain lah di gitu. sini Iya. kan. Yang di depan iya kayak gitu kan. Tapi di sana jualan istrinya tuh ini, ayo beli istrinya ini. Kan kalau di kita banyak ya yang kayak kipas-kipas sama kipas-kipas, di sana juga. Cuman di sana tuh yang jualan fansite. Oh, kalau di sini abang-abang beda gitu. Konser Bedanya apapun. itu ya, bedanya. Betul. Yang jualnya ya. Iya. Selanjutnya cultural differences yang untuk taking foto, ambil foto atau video.
Sebenarnya emang di beberapa itu tergantung acaranya juga sih kayaknya kalau di sana. Ada aku beberapa kali kayak fan meeting atau apa gitu emang nggak boleh ambil inian video gitu. Biasanya mereka kasih tahu gitu sih. Tapi ada juga di beberapa acara dia udah diperingati tapi tetap orang-orang ambil juga gitu. Cuman yang aku bener-bener inian tuh di Jepang sih. Aku nggak ada fan cam konser di Jepang tuh kayak susah banget. Susah banget dan ini. Iya, susah banget emang nggak boleh Kak. Emang aku juga bingung ya, itu matanya mata elang banget ya. Misalnya kita keluarin diem-diem atau gimana gitu, terus aku nggak ngerti dari mana, tahu aja. Kayak temenku abisnya beberapa ada yang pernah gitu, terus ya udah di luar diiniin minta hapus. Iya, diminta hapus. Nah biasanya kalau misalnya kita ada member klubnya atau apa itu ditandain. Segitunya? Iya, nggak boleh gitu. Jadi kalau kataku mendingan nggak usah ya guys kalau misalnya di sana karena sayang juga kita udah jauh-jauh gitu kan. Personal experience yang di Korea yang paling seru itu menurut kamu itu kapan? Yang konsernya apa? Siapa? Kemarin itu ada yang 127 NCT 127 itu The Link. Itu dia kayak waktu kemarin itu terakhir yang lagi bareng-bareng gitu. Kan mereka tuh konser 6 hari ya. Nah, member tuh kan dia ngomongnya kalau di sana kan ya langsung pakai bahasa Korea gitu kan. Ada tuh hal-hal yang mereka misalnya bisa nyampein di sana terus kayak mereka lebih intimate karena kan di tempatnya mereka kan. Nah, itu kita cuma bisa rasainnya di sana. Terus kayak misalnya konser-konser spesial kalau misalnya encore atau apa tuh cuma ada di sana gitu. Oh iya, berarti encore tuh jarang ada di mana-mana gitu. Dia encore cuma ada di Koreanya doang gitu biasanya. Kalau konser kan pakai bahasa Korea. Kak Gaby gimana? Nah, aku tuh waktu awal-awal kan aku nggak ngerti kan, terus aku tanya sama temanku kan, jadi aku kayak ngerti cuman basic-basic aja. Kamu sama translator di samping? Enggak, aku ada temanku yang bisa waktu itu. Kirain kayak meng-hire translator langsung. Gokil sih. Tolong dong translate. Akhirnya aku tuh les gara-gara aku mau fansign waktu itu. Terus aku menyadari ini kayaknya aku nggak bisa nih kalau ngomong pakai bahasa, kalau bahasa Inggris dikasihan dianya effort kan. Jadi ya udah aku. Nggak apa-apa kan bayar. Kan sayang anak ya, sayang Geno. Jadi kayak ya udah biar aku aja. Kenapa? Jadi biar aku aja yang effort. Jadi ya udah tuh akhirnya aku belajar. Terus aku mikir juga karena kalau misal pas lagi fan meeting atau apa, itu aku takutnya aku cuman akhirnya ya udah aku belajar pelan-pelan gitu. Basic lah ya. Terus kayak akhirnya ya udah ngerti lah ya berapa persen gitu. Intinya juga selama aku nge-translate juga kayak intinya sama-sama aja. Seneng kesini, bahagia, energinya luar biasa. Kami akan mengembalikan kebahagiaan Anda gitu aja. Kayak baca teks Anda ya. Itu. Oh iya, sebenarnya itu kan dia ngomongin pasti ininya gitu. Iya. Karena mereka grateful kan buat hari ini enggak banget, kalian udah makan itu basic banget. Jadi gimana kalau misalkan ada teman-teman yang pengen ke Korea nih mau coba nonton konser di Korea itu kira-kira ada nggak sih tips-tipsnya? Duit itu pertama ya. Oke, terima kasih. Ya, kedua. Kalau misalnya bener-bener first timer, mendingan ikut trip Kak. Banyak banget sekarang. Kayak trip dia udah nyediain tuh misalnya penginapan apa pokoknya semua udah orang ini Indonesia. Iya banyak banget Kak sekarang. Jadi mereka udah sediain kayak pokoknya tinggal bayar jadi pokoknya ntar dikasih tahu ntar tiket konsernya biasa dibantuin penginapan apa pokoknya udah diurusin semua. Banyak banget. Tapi kalau misalnya kayak kalian pengen coba sendiri, aku rekomendasinya mending ikut yang ini official aja deh yang kayak global package gitu. Itu lebih aman, jauh lebih aman dibanding kita cari-cari calo yang kita nggak kenal itu siapa. Itu ngeri banget guys. Jadi calo menurut aku dimanapun tuh sama aja karena mengerikan kan. Kita nggak tahu. Kita kepastiannya gitu mau gimana juga nggak tahu. Oke, sekian dulu video kita tentang konser di Indonesia dan konser di Korea. Betul. Kasih komen di bawah ini dan jangan lupa juga untuk kepoin TikTok, IG, YouTube, apalagi? Udah XX nggak ada. Ting 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 ting. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 안녕히 계세요.